Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan persiapan ujian sekolah fisika bagian yang ketiga. Nah, di sini ada soal tentang gelombang. Ya. Dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik. Jadi berarti frekuensinya adalah 20 dibagi 4 atau 5 Hz. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kan terletak di puncak-puncak keduanya ya. Nah, kemudian ada lembah dan bukit ya, terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berarti ini terdiri dari 2 gelombang. Ya. Maka 2 lambda sama dengan 100, lambdanya 50 cm. Berarti cepat rambatnya adalah V sama dengan lambda kali F. Berarti 50 kali 5, 250 cm per sekon. Nah, maka jawabannya adalah E ya. 5 Hz dan 250 cm per sekon. Kemudian nomor 2. Nah, ini garpu tala digetarkan, gelombang udaranya seperti tampak pada gambar. Garpu tala digetarkan selama setengah menit, maka cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Baik, kita langsung saja. Di sini kan ada jarak dan ada waktu. Jadi cepat rambat cukup P sama dengan S per T atau 30 cm setengah menit 30 sekon. Jadi 1 cm per sekon, maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3, ini tentang efek Doppler. Ini berada dalam kereta api A yang berhenti. Sebuah kereta api lain B bergerak mendekati A dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 676 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit kereta B yang didengar dini adalah berapa Hz? Nah, efek Doppler ini persamaannya ya. Kemudian ini berada di kereta api A yang berhenti. Nah, jadi pendengarnya diam. P-nya berarti 0. Sementara kereta api B membunyikan peluit, kecepatannya 2 meter per sekon ya, mendekati. Nah, kalau sumber mendekati, sumber bunyinya adalah tandanya negatif. Sehingga persamaan untuk frekuensi yang didengar oleh Dini adalah V per V min PS kali Fs. Ya. Nah, kita masukkan angkanya. V-nya kecepatan bunyi di udara 340, PS-nya adalah kecepatan sumber bunyi 2, dan frekuensi sumbernya 676, maka diperoleh 680 Hz. Maka jawabannya adalah yang A. Baik, nomor 4. Ini ada mobil pemadam kebakaran dan motor saling menjauhi. Ya. Oke, jadi kita masih pakai efek Doppler juga di sini ya. Baik, kita lihat di sini saling menjauhi. Nah, lalu disebutkan kalau saling menjauhi, maka berarti P-nya adalah negatif dan PS-nya adalah positif kalau saling menjauhi. Sehingga dituliskan persamaannya seperti ini ya. P min PP, P min plus PS ya, kali Fs. Nah, oke, kita masukkan kecepatan bunyinya 340 ya kan. Kemudian yang didengarnya adalah 300 Hz. Oke. Yang ditanya kecepatan pemadam kebakaran berarti sumbernya ya, PS-nya. Oke. Nah, ini yang 40 adalah motor tadi, kecepatan motor ya. Oke, ini tinggal dikali silang saja seperti ini ya. Oke. Nah, jadi 340 plus PS sama dengan 400. Karena ini 300 dengan 300 nih coret ya. Oke. Maka diperoleh PS-nya adalah 60 meter per sekon. Maka jawabannya adalah E. Kemudian nomor 5. Tentang taraf intensitas bunyi dengan jarak yang berbeda ya. Nah, ini dituliskan TI di tempat 2 sama dengan TI di tempat 1 dikurangi 20 log
R2, jarak yang kedua terhadap sumber bunyi dengan jarak pertama terhadap sumber bunyi ya. Nah, jarak yang pertamanya kan 5. Nah, jarak yang keduanya menjadi 50. TI 1 di tempat 100 desibel. Maka tinggal kita masukkan saja ya. Oke, 100 min 20 log 50 per 5. 50 bagi 5 10, log 10 kan 1. Jadi 100 dikurangi 20 kali 1 ya. Oke, maka diperoleh 80 desibel. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 6. Nah, kalau ini untuk jumlah yang berbeda, ya. Nah, untuk jumlah yang berbeda kita gunakan TIN 2, TIN 1 plus 10 log N2 per N1. Nah, mula-mula kan sebuah mesin, jadi TIN 1-nya adalah 1. Nah, ini TI untuk satu buah 50. Berarti ini TIN 1. Kemudian sekarang kalau 100 mesin, berarti N2. Ditanya TIN 2-nya berapa? Tinggal kita masukkan 50 plus 10 log 100 per 1. Log 100 adalah 2. Jadi ini 20 tambah 50 berarti 70 desibel. Ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian listrik searah. Ditanya beda potensial antara B dan D. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu arus yang mengalir. Ya, kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, misalnya kita buat searah dengan arah arus ya, loopnya. Kita jalan dari A ke B, ke C, kemudian ke D, ke A lagi. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, ini jalan ke sini, min 6, kemudian ini adalah plus 3. Lalu I melewati R-nya 4 dan 6, jadi 10. Oke, maka ditulis min 6 plus 3, ini sigma E-nya, dan I kali R-nya adalah 10. Oke, kita akan dapatkan 10I sama dengan 3, maka I-nya adalah 0,3 ampere. Nah, beda potensial antara dua titik, itu kita tuliskan sigma E tambah sigma IR juga. Nah, jalurnya bisa dari B ke A, bisa ke D, atau BCD boleh ya. Misalnya kita jalur BAD ke kiri ya. Jadi kita jalan ke sini, ke A, ini adalah berarti plus 6, kemudian melawan arus berarti min I kali R2. Jadi tulisnya 6 min 0,3 kali 6 ohm. Oke, maka diperoleh 4,2 volt. Ah, saya mau pakai jalur BCD, boleh ya. Kalau jalur BCD kan berarti dari B ke C ke D. Nah, ini ada I kali R searah, ini plus 3 ya. Sehingga nih sigma-nya adalah sigma E-nya adalah 3, sigma IR-nya adalah 0,3 kali 4 ohm. Maka diperoleh 4,2 volt. Jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian nomor 8 ini tentang induksi elektromagnetik ya. Nah, di sini ada kumparan 500 lilitan mengalami perubahan fluks ya dalam waktu 30 milisekon. Ditanya gegel induksinya. Nah, untuk gegel induksi dirumuskan sama dengan min N delta flux per delta T. Oke, tinggal dimasukkan saja ini. Nah, N-nya kan 500. Kemudian delta fluxnya perubahan flux akhir dikurangi awal. Kondisi akhirnya kan ini 2 kali 10 pangkat min 4, awalnya 8 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, ini jadi 6 kali 10 pangkat min 4 kali 500 dibagi 0,03. Maka diperoleh hasilnya adalah 10 volt. Jadi kita dapatkan jawabannya C. Baik, nomor 9. Di sini ada penghantar lurus ya. 1,25 ampere dialih arusnya. Nah, ini ada kawat berarus. Lalu ada sebuah proton bergerak searah dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 4 pada jarak 0,1 meter. Oke, muatan proton diketahui, besar dan arah gaya pada proton oleh arus dalam penghantar itu adalah berapa Newton
ya, dan arahnya kemana. Baik. Nah, ini berarti arah medan magnet di sekitar kawat berarus kita gunakan kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan. Nah, sehingga medan magnetnya berarti pada proton masuk bidang gambar, kecepatannya ke kanan, gunakan kaidah tangan kanan, sehingga akan muncul gaya yang arahnya, ya, menuju kawat berarus. Jadi jawabannya mendekati, kan? Nah, berapa besarnya? Kita gunakan gaya Lorentz. Q VB sin 90 derajat. Nah, B-nya itu yang kena proton berasal dari kawat berarus. Nah, jadi rumusnya mu0I per 2πa, ya. Nah, ini Q-nya, ini V-nya, ini B-nya, ya. Oke. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya. Oke. Oke, nah maka kita masukkan dapatnya 2,4 kali 10 pangkat min 20 Newton, arahnya mendekati, ya, mendekati penghantar. Maka jawabannya adalah yang B, nomor 10. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Nah, di sini ada rangkaian RLC seri, ada sumber tegangan. Nah, pernyataan yang benar yang mana, ya. Nah, kita lihat yang pertama impedansi. Nah, untuk mencari impedansi kita tentukan dulu reaktansi induktifnya XL omega kali L. Omeganya 100, L-nya 0,6. Maka diperoleh 60 ohm, ya. Kemudian yang kedua XC, reaktansi kapasitifnya 1 per omega C, ya. Omeganya 100, C-nya 500 mikro. Mikro itu min 6, ya, mikrofarad. Jadi min 4 kalau 5, ya. Oke, maka diperoleh 20 ohm. Kemudian impedansi Z itu rumusnya adalah akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Dimasukkan angkanya, ya, R-nya 30 dari sini kan. Maka diperoleh ini hasilnya adalah 30 kuadrat, 40 kuadrat jadi 50 ohm. Berarti pernyataan A salah. Tegangan efektif adalah tegangan maksimum dibagi akar 2. Ini tegangan maksimumnya 200, ya. 200 dibagi akar 2, 100 akar 2 atau 141 volt. Pernyataan B salah. Kemudian arus maksimum adalah Pi maksimum dibagi Z. Pi maksimumnya 200, Z-nya 50, jadi sama dengan 4 ampere. Kemudian daya disipasi rumusnya I efektif kuadrat kali R. Nah, I efektifnya adalah I maksimum dibagi akar 2. Jadi 4 per akar 2 dikuadratkan 16 per 2 jadi 8. 8 kali 30, 240 watt. Jadi nomor D benar, ya. Pilihan D adalah benar. Kalau nyari sudut fase tinggal pakai tangan, ya. XL min XC per R. 60 min 20 per 30, 4 per 3, berarti sudut fasenya adalah 53 derajat. Maka berarti jawaban yang benar adalah D. Baik, demikianlah untuk bagian yang ketiga ini. Silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.